Pasti kalian tahu bahwa sebenarnya motor adventure bike itu ya pasti motornya tinggi. Motornya itu mempunyai ground clearance yang lebih tinggi daripada motor-motor yang lain. Dan muncul perdebatan bahwa kebanyakan orang-orang Indo itu kan orang-orangnya nggak tahu tinggi-tinggi banget. Dan banyak juga yang bilang bahwa motor adventure itu tidak cocok buat orang-orang yang pendek. Nah, makanya di konten kali ini, di faktanya atau katanya, kita ngebahas masalah apakah benar motor adventure bike ini tidak cocok untuk orang-orang pendek. Makanya aja simak terus di Motovlast TV. Motovlast Explore Ride, tempatnya explore big bike. Motor adventure itu pasti kalian udah tahu bahwa sebenarnya motor adventure itu motor yang diperuntukannya itu adalah untuk motor-motor yang kayak buat dipakai touring, buat dipakai harian pun juga bisa. Tapi memang sebenarnya peruntukannya itu adalah untuk motor di daerah-daerah kayak medan-medan di hutan, di gurun, dan dimana makanya kalau kalian bisa lihat hampir semua motor adventure bike itu seat hanya tinggi, ground clearance pun juga tinggi. Makanya sebenarnya motor ini bisa dibilang motornya tinggi. Nah, nanti kita akan memperagakan apakah motor ini tuh bisa dipakai buat orang pendek. Nanti kita akan contohkan. Dan kebetulan juga karena gue orangnya pendek, gue itu sekitaran di angka 168 cm. Nanti gue bakal juga nyobain pas gue berdiri apakah motor ini nyaman apa tidak dipakai buat gue. Karena kebetulan karena gue orangnya pendek, makanya gue mau cobain nih motor ini. Nah, jadi ini adalah motor yang kita pakai. Ini adalah BMW GS K25 Rally. Motor ini emang lumayan langka juga sih sebenarnya. Tapi bukan karena langkanya, tapi kita akan ngincar masalah tinggi dari motor ini. Ini gue akan mencoba untuk memperagakan. Nah, jadi gue bakal coba naikin. By the way, tadi gue udah bilang yang tinggi gue 168. Nah, untuk naik motor adventure itu sebenarnya ada triknya. Sebenarnya ya buat gampang aja buat naikin. Jadi sebenarnya kayak kaki lu naik satu di sini, habis itu lu lompat, lewatin gini. Nah, terus injek kayak gini. Baru deh yang ini tinggal di dorong gini. Nah, nah karena tadi tinggi gua 168 cm, kaki gua di sini sebenarnya lumayan jinjit, tapi nggak tahu jinjit banget. Ini kayak masih bisa buat gua nahan motornya. Motornya pun juga bebannya juga lumayan ya, karena memang sebenarnya motor adventure itu, apalagi motor adventure itu kan seharusnya ada box ya, karena memang biasanya banyak banget penyimpanan di belakang sini nih ada 3 box. Tapi kebetulan lagi dicopot di motor ini. Dan sebenarnya gue ngerasa sih sebenarnya nggak terlalu pendek-pendek banget ya, karena emang hampir semua mostly, apalagi GS, motor yang dimana motor adventure yang sering buat orang pakai, itu memang sebenarnya nggak terlalu parah banget tingginya dibandingkan motor-motor adventure manufaktur yang lain kayak Triumph Tiger Explorer, terus juga KTM 1190, 1290, terus juga ada Africa Twin. Itu mereka sebenarnya motornya sama-sama adventure, tapi menurut gua secara sesama ground clearance dan seat high itu sama. Sebenarnya juga untuk beberapa motor, in some cases itu ada motor yang sudah dilengkapi oleh sistem suspensi, yang dimana suspensinya itu bisa mengatur ketinggian dari si ridernya. Misalnya seperti kalau misalnya ridernya pendek, itu sebenarnya motornya bisa di-adjust suspensinya, jadi bisa lebih turun. Jadi sehingga kenyamanan rider tuh bisa lebih dapat, karena dari tahun ke tahun mungkin teknologi jadi semakin lebih baik. Jadi most of the manufacturer motor-motor itu dia menyiapkan suspensi yang bisa diatur. Jadi bisa diatur ketinggiannya, bisa diatur keumpukannya juga. Nah, kebetulan karena ini adalah motor ya bisa dibilang motor tahun 2012. Kebetulan jadi kalau misalnya untuk motor ini kita tidak bisa atur suspensinya karena teknologinya belum ada, kecuali untuk GS atau KTM 190, Triumph Tiger. Jadi mohon maaf, jadi kita nggak bisa praktein kayak gimana cara kerjanya. Tapi emang semuanya, hampir semua motor adventure itu bisa buat diatur suspensinya. Jadi sehingga motor jadi lebih pendek dan rider semakin nyaman buat dipakai motornya. Kebetulan dia orangnya pendek dan silakan mas. Jadi kita mau mencoba apakah dia bisa apa tidak untuk naik di motor adventure ini. Kebetulan figurannya ini tuh tingginya sekitaran 163 cm. Jadi kalau kalian bisa lihat juga nanti di kakinya bahwa kakinya napak. Tapi karena standarnya lagi miring.
Coba silakan kalau misalnya Anda diriin. Nah, bagaimana rasanya, Mas? Napak ya? Napak. Apakah merasakan berat? Enggak begitu. Oh, tidak berasa berat ya? Oke. Berarti figuran ini menyatakan bahwa motor ini napak dan bisa napak ya? Saya agak Saya adalah GA, saya penikmat motor adventure, tinggi saya 163. Saya selalu jinjit dengan motor yang saya bawa, tapi saya tetap nyaman karena kalau Anda membawa motor adventure yang penting tuh pede. Kalau Anda tidak pede, Anda tidak bisa naik motor adventure. Anda akan menaiki. Saya tidak berani menyebut, takut membuat drama. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi hikmah yang kita dapat dari video kali ini itu sebenarnya motor adventure itu emang faktanya emang motornya tinggi, dia mempunyai seat height tinggi, ground clearance tinggi. Tapi semua itu kembali kepada ridernya masing-masing. Apakah dia memiliki kepedean untuk bawa motornya sehingga ketika dia bawa motornya dia itu bisa membawa motor itu dengan nyaman, dengan enak gitu loh. Dan karena motor ini juga motornya gede, seorang rider pun itu harus memiliki responsibility yang lebih gede lagi. Jadi motor ini itu ketika dibawa oleh orang yang pede, contohnya kayak gua, walaupun gua pendek tapi motor ini tinggi, ketika gua bawa pede kayak oke, gua bisa ya, jadi motornya gua gak bakal kenapa-napa juga. Jadi lu ngerasa lu tuh pede dan lu gak bakal kenapa-napa juga gitu loh. Tapi tergantung kalian juga ya, kalian juga harus memiliki skill yang mumpuni ya untuk membawa motor-motor kayak gini, karena nggak gampang juga buat bawa motor kayak gini. Tapi kembali lagi itu ada di kepedean kalian masing-masing gitu sebenarnya intian dari yang gue bilang. Tadi kebetulan juga tadi figuran kita itu si alias GA itu, dia itu kalian tahu dia itu pendek, dia tinggi 163 cm tapi dia itu motornya motor adventure. Kalian bayangin aja, dia motornya adventure tapi orangnya pendek. Dan apa yang bisa dibilang tadi, dan tadi dia juga bilang bahwa dia itu karena pede. Jadi sebenarnya intinya itu kalau mau bawa motor itu kembali lagi kepada ridernya masing-masing. Kalian harus pede. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Tapi nggak cuma untuk motor adventure, untuk kepada semua motor-motor yang motornya itu memiliki ground clearance tinggi dan seat height-nya juga tinggi. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Thank you banget yang udah menonton video singkat kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe juga ke Motorblast TV. Sampai jumpa di video-video konten berikutnya di Motorblast TV. Dan gua undur pamit. Sampai jumpa.